Selamat pagi anak-anak ibu, apa kabarnya hari ini? Kita hari ini akan belajar tentang materi menganalisis rancangan bahan atau lab sheet untuk gaun atau busana pesta. Nah, sebelumnya itu kita harus mempersiapkan alat dan bahan yang kita pergunakan dalam membuat rancangan bahan untuk busana pesta. Ini adalah kertas coklat yang kita gunakan sebagai bahan untuk menempel pola kecil busana pesta. Dan selanjutnya kertas merah biru. Yang merah gunanya untuk menciplak pola bagian depan, sedangkan yang biru gunanya untuk menciplak pola bagian belakang. Selanjutnya adalah skala. Ini gunanya untuk mengukur kampu atau mengukur pola yang mau kita buat dan besarnya kampu yang mau kita buat. Ini adalah roll panjang. Ini gunanya untuk membuat pola pada pola untuk bagian tegak atau bagian lurusnya. Selanjutnya yaitu roll siku atau roll panggul. Yang ini gunanya untuk membentuk bagian lingkar kerung lengan, sedangkan yang roll ini gunanya untuk membentuk bagian panggul rok atau blus. Selanjutnya kita menggunakan pensil atau ballpoint merah biru. Gunanya untuk pensil yang merah gunanya untuk memberi tanda pada pola bagian depan, sedangkan pensil atau ballpoint biru gunanya untuk memberi tanda pola bagian belakang. Selanjutnya kita menggunakan ballpoint. Di sini gunanya untuk menulis atau besarnya kampu yang mau kita buat dalam pola kecil. Selanjutnya adalah pensil, yaitu sini gunanya untuk membuat pola kecil. Selanjutnya penghapus, yaitu gunanya untuk menghapus pola ketika kita membuat kesalahan. Nah, kita menggunakan penghapus. Selanjutnya adalah gunting kertas. Di sini gunanya untuk ketika kita nanti sudah menciplak pola busana pesta, kita akan menggunting pola tersebut yang mau kita tempel di bahan atau kertas coklat. Selanjutnya adalah lem kertas, yaitu gunanya untuk menempel pola kecil yang sudah kita ciplak, kita gunting, lalu kita tempel ke kertas coklat. Oke anak-anak ibu, demikianlah alat dan bahan yang kita pergunakan dalam merancang bahan untuk busana pesta. Baik anak-anak ibu, nah sekarang ibu sudah menyiapkan bahan kertas coklatnya, sudah ibu gunting ya nak. Nanti lipatannya seperti ini. Di sini lebar kertas coklatnya itu 120 cm, ibu lipat dari sini. Ini 120 cm ya, dengan menggunakan skala 1/4. Lalu kita temukan titik tengahnya, kita lipat seperti ini. Nah, ini pada lipatannya, ini pada guntingannya. Nah, yang pertama kita sudah menciplak pola bagian depan atau bagian atasnya seperti ini ya nak. Nah, di sini pada pola bagian belakangnya, karena kebetulan bagian titik tariknya bagian depan, jadi pola bagian belakangnya kita tempelkan di lipatan kain seperti ini. Setelah kita tempelkan, nanti kita kasih lem. Bagian muka di sini kelihatan kan tempat untuk kancingnya, kita buat di guntingan kain. Kita buat pertama, tapi sebelumnya kita buat dulu garis lurus supaya nanti hasilnya bagus. Seperti ini kita atur juga tempat untuk kampungnya pada bagian bahunya. Nah, selanjutnya kita membuat pola bagian roknya.
belakang. Jadi untuk rok depan kita tempelkan di lipatan kain sama dengan pola bagian belakang tadi ya nak. Dan selanjutnya untuk bawah roknya, rok yang kita kembangkan tadi dari lutut kita tempel seperti ini. Kita ambilnya sama ya, kita gunting dulu. Kita sama ya di bagian tengah bawahnya pada lipatan kain. Nanti di sini baru kita kembangkan ya nak, supaya sama besarnya bisa kita turunkan. Lalu kita ambil skala, kita kembangkan bagian bawahnya. Ini skala menggunakan skala 1:4. Kita keluarkan kira-kira 5 cm. Kita kasih titiknya dulu yang 5 cm. Lalu kita tempel yang bagian kita gunting sama. Pada bola yang kedua, yang ini yang sudah kita pecah tadi, kita buat rangkaiannya, kita kembangkan lagi 5 cm. Kita buat pas seperti ini. Seperti ini ya nak. Ini untuk di sininya, ini kan ada gak besi, boleh kita bentuk lagi seperti rok. Nah, oke, nah ini dia ya pola bagian. Nah, sekarang kita buat pola bagian belakangnya. Untuk bagian belakangnya menggunakan resleting, jadi kita buat di guntingan kain, pada guntingan kain. Dan tentunya kita buat juga garis lurusnya. Kita atur letak untuk kangkungnya. Nanti bawah roknya 3-4 cm dan untuk pinggangnya 1 cm. Ini kita biasanya untuk guntingan kain tempat resletingnya 3 cm ya nak. Dari guntingan kain masuk ke dalam 3 cm. Kita kasih lemnya. Sama untuk bawah yang dikembangkan dari lutut kita tempelkan lagi. Kita ukur lagi dari tengah belakangnya menggunakan skala 1:4, 5 cm sama dengan yang bagian depannya nak. Kita kembangkan. Kita kasih lem, sama juga ke sisi kirinya kita keluarkan lagi 5 cm. Kita kasih lem. Coklat. Ya, setelah ini sama untuk lebar lututnya kita bentuk lagi sama yang bagian depannya ya nak. Kita bentuk supaya tidak runcing, menyerupai dengan. Nah ini dia pecah pola dari bagian rok bawahnya. Kita pecah mulai dari panjang lututnya dan lebar lututnya. Lalu setelah ini kita menentukan letak lengannya. Di sini modelnya yaitu lengan kolok. Pertama sekali kita bentuk dulu ya. Kita menentukan garis titiknya pada tengahnya. Lalu kita menempel pecah pola lengan kopnya tadi. Nah ini tadi di polanya sudah ibu kasih nomornya
lengannya tadi di sininya ya. Oke, habis itu nanti di sini kita keluarkan 3 cm. Dari sini 3 cm. Karena ini lengan kop, jadi bagian lengannya itu ada kerutannya, ada pengembangannya. Sama juga bagian atasnya 3 cm. Sama bawahnya juga 3 cm ya, supaya ukurannya sama. Lagi kita keluarkan lagi kampunya 3 cm, bagian atas lengannya juga 3 cm. Lalu kita buat pola yang sudah kita pecahnya tadi sesuai dengan urutan seperti ini ya nak. Nah, yang selanjutnya untuk pola lengannya bagian belakang, sama kita ukur juga 3 cm. Lalu kita kasih urutan. Di sini urutan pertama, kedua, ketiga. Nah, di sini urutan keempat. Untuk pola mansetnya nanti bagian bawahnya besarnya harus sama dengan manset yang sudah dibuat sesuai dengan pola. Bagian mansetnya harus sesuai dengan surat kainnya, berarti dia memanjang. Ini ya nak, sesuai dengan surat kainnya. Nah, kita harus bisa atur untuk tempat kampu pada manset. Ke atas ya nak, ini setengah dari lingkar leher, jadi ibu buat seperti ini ya. Lipatannya ini kan setengah lingkar lehernya, jadi ibu buat pada lipatan kain sesuai dengan arah seratnya. Kita harus menyesuaikan tempat kampunya. Dan yang terakhir adalah hiasan di pinggang. Karena kebetulan di sini tempatnya masih kosong, jadi bisa digunakan di tempat yang kosong. Tempat benangnya bebas. Oke, Nana Ibu, demikian rancangan bahan yang sudah Ibu buat. Nanti setelah ini, lalu kita mengukur berapa kisaran kain yang mau kita beli untuk membuat jaket. Nah, kita ukur dengan menggunakan skala 1/4, 130. Kita ukur lagi dari sini 130 berarti 260. Ini berapa? 80, 260 tambah 80 berarti 340 cm. Berarti yang mau kita perlukan nanti, yang mau kita beli bahannya sebanyak 3 meter 40 cm atau 3,5 meter. Seperti itu ya, nah karena ini berupa gaun, jadi dia memanjang, memerlukan bahan yang banyak. Nah setelah ini, kita buat rancangan bahan. Nah nanti selanjutnya kita membuat kampunya.
Nah, untuk kampu leher bagian belakang kita membuat 1 cm. Nanti kita ukur menggunakan skala 1/4. Nah, kita ikutkan bentuk leher belakangnya, nah. Dan untuk kampu bahunya kita gunakan 2 cm. Seperti ini. Untuk lingkar kerung lengannya kita gunakan kampu 1,5 cm. Kita menggunakan skala supaya bentuknya sama 1,5 cm seperti ini. Dan untuk sisinya kita menggunakan kampu 2 cm. Seperti ini ya, nah. Ini 2 cm. Lalu karena kebetulan di sini bagian pinggang, bagian atas sama bagian bawahnya sambungan, nanti di sini kita buat kampunya 1 cm aja. Di sini kampunya untuk bawah pinggangnya 1 cm. Oke, udah sama ya. Untuk bagian ini dia, untuk bagian kampu bagian belakang, nah kita bisa tebal kampu yang sudah kita buat tadi. Ini seperti ini ya, sesuai dengan fungsi dari roll yang tadi. Nanti agak lurus menggunakan garis lurus, kalau dia lengan menggunakan sisi. Nah, ya, seperti ini. Untuk sisinya, nah ini seperti ini. Oke, seperti ini ya, nah, sama. Nah, kita kembali ke pola bagian depan. Untuk bahunya sama 2 cm. Oke, nah ini untuk lehernya di sini 1 cm. Karena kebetulan di sini lehernya leher tegak atau santai. Di sini ini kerahnya kerah tegak dan lehernya leher P. Bagian bawahnya ini leher P, yaitu menggunakan kampu 1 cm. Untuk lingkar kerungannya sama 1,5 cm. Sisinya sama 2 cm. Dan bagian bawahnya 1 cm sama dengan bagian belakang tadi 1 cm. Oke. Nah, yang ini tempat untuk kancing atau tutup tarik depannya. Di sini kampunya 1 cm aja. Ini tempat kancingnya kan sudah ibu buat nih garisnya. Nah, untuk kampunya kita buat 1 cm aja. Ini 1 cm. Nah, setelah ini kita tandain, lalu kita tarik garis. Kita tarik garis ya, nak. Nah, ini kita tarik garis. Kalau misalnya garis kita salah, boleh kita menggunakan penghapus tadi. Bagian kerahnya, kerah tegak tadi kita bentuk aja sesuai dengan bentuk kerahnya. Nah, di sini bentuk lehernya yaitu leher P, bisa menggunakan garis lurus seperti ini. Lalu kita tarik untuk tempat kancingnya tadi dengan kampunya 1 cm. Ini seperti ini ya, nak. Boleh dilihat kan? Nih, nanti kita tulis ya. Setelah itu, nah sekarang kita membuat kampu untuk bawah bagian roknya. Nah, dari sini dekat pinggangnya kita buat kampunya 1 cm. Kita ukur menggunakan skala 1/4. Nah, sisinya kita bisa buat 2 cm. Lalu kita bentuk ini menggunakan panggul atau ini kita menggunakan panggulnya. Nah, di sini kita menggunakan juga kita ikutkan gitu.
untuk bagian belakangnya sama, untuk lingkar pinggangnya 1 cm. Ini jangan lupa nanti di bagian tengah belakangnya menggunakan resleting 3 cm ya. Di sini kita buat 3 cm untuk resletingnya sampai ke bawah. Ini sama 3 cm. Nah, untuk sisinya kita gunakan kampu 2 cm. Bagian bawahnya sama, kita buat 3 sampai 4 cm. Di sini kita buat 4 cm sama dengan bagian depannya. Setelah itu lalu kita tarik garisnya untuk lingkar pinggang menggunakan garis bagian atasnya, bagian atas lingkar lengannya kita menggunakan 1,5 cm, kampunya menggunakan 1,5 cm, sama juga mulai dari kiri 1,5 cm sampai ke kanan 1,5 cm. Nah, untuk sisinya di sini 2 cm. Ini 2 cm sama sampai ke atas ya. Lalu kita tarik garis. Ini bisa kita bentuk bagian atas bawahnya. Nah, ini. Nah, setelah itu kita buat kampu untuk manset lengannya ya, nah. Di sini mansetnya ibu buat lebarnya 7 cm. Ini sesuai dengan bawahnya, lebar pergelangan lengannya 30 cm. Nanti di sini ada kerutannya di bawah antara manset dengan bahan utama lengannya. Jadi untuk bawahnya ini harus sesuai dengan lebar mansetnya. Di sini ibu buat kampunya 1 cm. Sama juga di pada sisinya 2 cm. Sisi mansetnya 2 cm. Oke, setelah itu baru bisa tarik garis lurus. Oke, seperti ini ya, nah. Lalu untuk kerah tegak atau kerah sanghainya di sini dibuat kampunya 1 cm juga. Ini di lipatan kainnya. Nanti kita gunting ada 2 helai atau 2 lembab kerahnya. Juga untuk sisinya 1 cm kita ikutkan bentuk kerahnya. Ini juga 1 cm. Itu kita tarik garisnya sesuai dengan bentuk kerah. Menggunakan tol panggul juga bisa. Kita bentuk lagi. Lalu di bagian bawahnya juga bisa menggunakan tol panggul. Ini seperti ini ya, nah. Nah, ini dia pola kecil gaun busana pesta dengan model lengannya, lengan pop, roknya pengembangan dari lingkar lutut atau panjang lutut, dan bawahnya atasnya menggunakan kerah sanghai dengan leher V dengan titik tariknya berada di badan bagian depan. Nah, setelah ini lalu kita ambil ballpointnya, kita bisa merumuskan di sini 1 cm, ini kerutannya 2 cm, di sini 1,5 cm, 2 cm, ini 1 cm, sama posisinya di sini juga di bahunya 2 cm, kerahnya 1 cm, ini juga lehernya 1 cm. Untuk kampu ketupat kakinya 1 cm, lingkar lengannya 1,5 cm, untuk sisinya 2 cm, pinggangnya 1 cm. Nah, untuk roknya bagian pinggangnya 1 cm, sisinya 2 cm, dan bawah roknya 3 sampai 4 cm. Nah, di sini pengembangannya ini tadi buat 3 cm, sini juga 3 cm. Nah, untuk bagian belakangnya untuk resletingnya dibuat kampunya 3 cm, pinggang 1 cm, sisinya 2 cm, bawah roknya 3 sampai 4 cm. Nah, untuk pengembangan roknya itu tadi 5 cm sama ya. Nah, untuk lengannya atas lengannya 1,5 cm, untuk sisinya 2 cm, dan untuk bawahnya 1 cm. Dan untuk manset ini 1 cm, sisinya 2 cm, dan bawahnya juga 1 cm. Nah, yang untuk kerah sanghainya kampunya 1 cm, bawahnya 1 cm, dan sisinya 1 cm. Oke, anak ibu, demikianlah hasil rancangan